Halo teman-teman, selamat datang di Yusala Dewi Channel. Bersama dengan Kak Winda di sini kita akan belajar bareng tes substantif PPG Prajabatan Kemampuan Literasi. Yuk, langsung aja kita lihat soalnya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau kalian menjumpai soal literasi seperti ini, maka tidak perlu membaca teks secara keseluruhan ya. Teks hanya dibaca secara skimik maupun scanning. Jadi hal yang perlu diutamakan di sini adalah dengan membaca soalnya terlebih dahulu, kemudian lihat opsi jawabannya. Oke, mari kita kerjakan nomor 1. Jadi di sini ada teks tentang metode kepemilikan hunian rumah tangga. Nah, ada datanya juga di situ. Kemudian pertanyaannya adalah, berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan, manakah pernyataan yang tepat? Nah, kita diminta untuk mencari pernyataan yang tepat. Baik, langsung saja tidak usah dibaca teksnya, kita beralih ke opsi jawabannya. Mulai dari A, setiap minggu para pengembang membanjiri media dengan iklan-iklan kawasan perumahan yang mereka jual. Apakah ini tepat dalam bacaan? Kita baca, setiap hari para pengembang membanjiri media dengan iklan-iklan kawasan perumahan yang mereka jual. Nah, di sini di dalam bacaan adalah setiap hari, bukan setiap minggu. Maka opsi A salah. Kemudian yang B, iklan rumah kini sulit ditemukan di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Apakah sulit? Kita cari di jawabannya. Kita cari di bacaannya. Iklan rumah kini juga mudah ditemukan. Nah, di sini mudah sekali ditemukan ya teman-teman. Maka opsi B juga salah. Kemudian yang C, masyarakat Indonesia ternyata lebih sedikit yang membangun sendiri rumah mereka ketimbang membelinya dari developer. Apakah tepat? Bacaannya, tahukah Anda bahwa masyarakat Indonesia ternyata lebih banyak membangun sendiri? Nah, di sini lebih banyak ya, bukan lebih sedikit. Maka opsi C juga salah. Kemudian yang D, sebesar 90% rumah tangga di Indonesia membangun sendiri rumah mereka. Apakah tepat? Ternyata di sini yang membangun rumah mereka sendiri yaitu 80% ya. Jadi di sini 80%. Nah, yang membangun rumah sendiri. Maka opsi D juga salah. Kemudian yang E, hanya 5% atau sekitar 2,7 juta yang membeli rumah melalui pengembang. Ya, betul. Hanya 5% atau sekitar 2,7 juta yang membeli rumah melalui pengembang. Maka jawabannya yang tepat adalah yang E. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, lanjut. Nomor 2, berdasarkan teks tersebut, berapa persen rumah tangga di Indonesia yang membangun rumahnya sendiri? Nah, kita lihat di sini. Orang-orang yang membangun mereka rumah sendiri di sini, kalau misalkan datanya di sini tidak terlihat ya teman-teman, gambarnya tidak terlihat, maka teman-teman bisa membaca singkat. Di sini ada bacaannya bahwa 80% diantaranya membangun sendiri rumah mereka. Maka yang membangun rumah sendiri berapa? Jawabannya adalah yang D, 80%. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, kesimpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah, kalau kesimpulan ini berarti kita mewakili seluruh isi daripada teks tersebut ya teman-teman. Langsung saja kita lihat opsinya. Yang A, jika ingin memiliki rumah, sebaiknya membeli dari pengembang agar tidak rumit. Apakah ini kesimpulan yang benar? Hampir benar ya. Jadi di sini data yang ditunjukkan itu adalah metode kepemilikan hunian rumah tangga ya. Jadi bisa semua meliputi bagaimana orang-orang ini memiliki hunian. Jadi tidak hanya dari membeli pengembang tapi juga banyak faktor lain. Maka jawaban A salah. Kemudian yang B, membangun rumah perlu meninjau lokasi terlebih dahulu. Nah, opsi ini juga salah teman-teman karena opsi B ini tidak ada di dalam bacaannya. Kemudian yang C, sebaiknya kita menikahi orang yang sekiranya akan mendapatkan warisan rumah. Baik, di sini di dalam teks memang ada tentang hibah, kemudian warisan dan lain-lain, tetapi tidak diminta atau tidak adanya ajakan agar kita menikahi orang yang sekiranya mendapatkan warisan rumah. Maka jawaban C juga salah.
Kemudian yang D, banyak cara untuk memiliki rumah, seperti membangun sendiri atau membeli dari pengembang. Nah, ini dia jawabannya ya. Jadi banyak cara untuk orang-orang ini membeli hunian rumah ya, dengan membeli dari developer, kemudian ada yang membangun sendiri, ada juga yang dapat dari warisan dan lain sebagainya. Begitu. Maka simpulan yang tepat adalah yang D, banyak cara untuk memiliki rumah. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, berdasarkan grafik tersebut, 9% rumah tangga di Indonesia memiliki rumah dengan cara, nah yang ditanyakan adalah 9% rumah tangga di Indonesia. Maka kalau sekilas kita lihat daripada datanya di situ pada gambar, maka terlihat ya teman-teman di situ 9% orang ini dapat dari tanah hibah ya, jadi rumah hibah atau warisan seperti itu. Namun kalau misalkan datanya atau gambarnya tidak terlihat, maka teman-teman bisa membaca ada di paragraf terakhir ya teman-teman. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan rumah dari warisan, hibah, dan lain-lain memiliki persentase yang lebih besar, yaitu 9% dibandingkan dengan mereka yang membeli dari pengembang. Maka yang 9% rumah tangga di Indonesia ini memiliki rumah dengan cara apa? Yaitu D, warisan, hibah, dan lain-lain. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jika rumah tangga di Indonesia yang membeli rumah dari pengembang bertambah sebesar 50%, maka jadi kita ketahui ya dari datanya di sini bahwa rumah tangga di Indonesia yang membeli dari pengembang itu hanya sebesar 5% ya. 5% ini membeli dari pengembang. Nah, kalau ditambah 50%, maka jadinya berapa? Ya tinggal ditambahkan saja. Maka menjadi 55% dari developer. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Persentase rumah tangga yang membeli dari pengembang bertambah menjadi 55%. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini soal yang kedua. Jadi di sini ada data terbaru tentang peningkatan penjualan tertinggi dan juga penurunan penjualan tertinggi pada saat COVID-19 ya, pada saat pandemi COVID-19. Langsung saja kita baca soalnya. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Harus perlu teman-teman teliti lagi ya, bahwa di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak tepat. Maka yang salah. Kita lihat langsung jawabannya. A. Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal. Hal ini apakah tepat? Ternyata tepat ya, ada di kalimat utama. Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal. Oke, maka opsi A salah. Kemudian yang B. Roll film untuk kamera analog mudah dicari di toko-toko konvensional. Baik. Langsung saja kita cari di bacaan. Hobi fotografi membuat Khoirunisa rajin jajan roll film dari lapak e-commerce. Roll film untuk kamera analog memang susah dicari di toko-toko konvensional. Nah, maka sudah pasti salah. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B ya. Roll film untuk kamera analog itu susah dicari di toko-toko konvensional. Seperti itu. Langsung saja kita lanjutkan. Berdasarkan teks tersebut, penjualan roll film dan cetak foto pada saat sebelum pandemi mencapai. Di sini kita langsung lihat saja bahwa yang ditanyakan di situ adalah roll film ya. Roll film dan cetak foto sebelum pandemi penjualnya sebesar berapa? Nah, di sini kalau kita lihat secara signifikan ya teman-teman dari gambarnya, itu sebelum pandemi ada sekitar 17,8 juta unit. Nah, tipsnya di sini kalau teman-teman tidak terlihat jelas seperti itu gambarnya, maka teman-teman bisa langsung baca saja secara singkat ya, dan itu ada di kalimat terakhir. Jika sebelum pandemi penjualannya mencapai 17,8 juta unit. Nah, seperti itu. Maka jawabannya adalah yang C, 17,8 juta unit. Baik, lanjut. Berdasarkan grafik tersebut, peningkatan penjualan tertinggi terdapat pada penjualan baik. Kita lihat yang atas dulu ya teman-teman ya.
peningkatan penjualan yang paling tinggi. Di situ sudah disediakan ada selisih penjualan, kemudian sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah, di situ terlihat bahwa selisih penjualannya yang paling besar adalah dari paket data ya teman-teman. Di situ mencapai 7,2 juta per unit gitu. Jadi yang paling banyak atau yang memiliki peningkatan paling signifikan di situ adalah dengan penjualan paket data seperti itu. Baik, selanjutnya berdasarkan grafik tersebut, peningkatan penjualan tertinggi ketiga terdapat pada penjualan tertinggi ketiga. Oke, baik, kalau pertama adalah paket data dengan selisih penjualan 7,2 juta unit. Kemudian yang kedua ada masker kain dengan sekitar 6 juta per unit ya. Maka yang ketiga yaitu ada suplemen makanan. Maka peningkatan penjualan tertinggi ketiga terdapat pada penjualan suplemen makanan, yaitu yang C. Nah, demikian teman-teman cara singkat untuk mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia ya. Jadi kemampuan dasar literasi kalian di sini tidak perlu kalian membaca keseluruhan soalnya seperti apa, karena hanya dengan membaca poin-poin tertentu seperti itu kalian sudah bisa menjawab, dan ini akan sangat meminimalisir kalian menghabiskan waktu. Baik, sementara itu dulu pembahasan kemampuan dasar tes literasinya. Kita akan ketemu di video yang selanjutnya.